Lagi mohon maaf tadi ada apa? Karena juga jeda azan juga. Terus ada beberapa kendala juga tadi. Sekarang lanjut tadi sampai bagian OSIS ya. OSIS. Tadi kan masih OSIS periode awal. Kita awal masuk kayak gimana, terus ada apa? Ada dilatih seperti apa, kayak mental, disiplin kayak gitu kan tadi. Nah, sekarang kita sudah menginjak kelas 2 nih. Jiman menginjak kelas 2, terus kita sudah ikut OSIS selama satu periode kelas 1 sampai kelas 2 sebagai anggota. Itu di awal. Nah, ketika kelas 2 sampai ya semester pertengahan sampai akhir sampai kelas 3 semester awal itu dari kitanya lebih apa ya, sudah mau pergantian pengurusan reorganisasi, dan kita di kelas 2 melanjutkan estafet kepengurusan dari periode sebelumnya. Betul. Nah, di situ yang terpilih alhamdulillah ya, tadinya saingan juga untuk menjadi ketua OSIS, tapi akhirnya terpilih 3. Itu yang pertama ada saya, terus ada Andy, terus yang ketiga ada Solom. Nah, 3 itu. Terus sekretaris di sini ada Dani sama Depin. Terus untuk bendaharanya ada Dea dan juga Olip. Nah, di situ. Kuliah. Sebelumnya apa? Sebelumnya sekretaris. Sebelumnya ke sekretaris? Hah? Oh iya, sebelumnya ada Ulia. Tapi karena Ulia menjadi apa? Pemangku adat. Pramuka, akhirnya diganti. Reshuffle Dani ya? Dani apa Depin? Depin. Depin reshuffle Depin. Nah, itu selama satu periode dari kita harus bangun apa, chemistry, bangun ya, itu sampai kita itu kalau misalnya ada agenda, ada acara, ada proker, itu pasti sampai malam, bahkan sampai habis isya baru pulang. Itu juga pernah itu. Pernah kan nggak pulang? Orang robot sampai tidur di rumah temen ya. Bukan kita jadi robot ya, maksudnya kita bikin robot buat festival festival apa sih? Tapi akhirnya tidak digunakan. Udah kita bikin berapa hari sih ya? Seminggu ya? Semingguan ada. Seminggu sampai mulai dari kan ngerakit rangka, sampai gitu, sampai big buat apa, nyari referensi ngerakit rangka. Akhirnya pakai ya Allah. Sudah bikin sendiri ke tukang buat kayak gitu ternyata dari sekolahnya. Kok idenya dari Akil? Idenya buat bikin kan rencana Gundam, tapi enggak Gundam. Gandum jadinya. akhirnya dibawa, bahkan malam-malam itu ngangkutnya ya, jalan kaki ngangkut ke Man itu. Ya, saya ingat kan waktu ngangkat kan, yang lainnya ngangkat aku turu dah. Tidur. Maksudnya enak badan soalnya. Kayak badan soalnya. Nah, habis itu nggak digunakan, dibuatlah buat bakar lain. Dari situ akhirnya kita ya ada proker-proker lain juga, ada kayak HUT juga ada, HUT Man, terus ada juga proker Kasmit juga ada, terus bantu PPDB juga pernah. Jadi banyak prokernya. Dan juga dulu itu ada pemilihan putra-putri madrasah ya, juga pernah ada, banyak sih. Dan itu sangat berkesan bagi kita, itu sangat berkesan soalnya dari satu periode itu benar-benar chemistry itu, terus kerjasama benar terbangun dari kami. Dan sampai sekarang alhamdulillah kayak komunikasi, terus relasi hubungan kami juga masih baik dan masih kuat alhamdulillah. Bahkan untuk tahun ini juga ada bukber juga, alhamdulillah. Itu mantap. Jadi untuk organisasi itu jangan hanya berhenti satu saja. Kalau bisa terus berjalan. Kalau misal ada yang saat ini masih berorganisasi, jangan putus ketika sudah selesai periode. Kalau bisa tetap lanjut, tetap dirangkul, terutama buat ketua ya. Kalau bisa ngerangkul itu jangan hanya waktu itu saja, tapi waktu sudah lulus, sudah selesai masa jabatan periode, tetap dirangkul, tetap dikumpulkan. Itu tanggung jawabnya dari ketua.
Terus lanjut nih, untuk dari Andy sendiri, kalau dari saya kan tadi kayak ada proker-proker yang mengenang. Terus kalau dari Andy, ada nggak yang mengenang banget dari OSIS-man periode kita? OSIS-man ya yang paling dikenang tuh waktu ini bikin kontes motor. Oh iya. Itu anak banyak sekali huru-hara. Betul. Kayak apa ya? Ada aja gitu tantangannya, ada kayak sana sini gitu kan. Apalagi pas pelaksanaannya juga kan karena yang waktu saya jadi ketua pelaksana kan ngambilnya dari ada umumnya juga kan buat jadi peserta. Itu kan lumayan ya, begitulah ketika ada umum kan. Iya. Sulit untuk dikontrol kan. Resikonya itu. Resikonya di situ. Jadi ya lumayan menantang dan masih tetap tetap terkondisikan. Iya, tapi alhamdulillah itu masih bisa dikondisikan. Dan lancar dan sukses. Nah, iya. Itu kalau nggak salah kontes motor itu salah satu event buat HUT Man ya? HUT Man dalam rangka waktu itu. Dan waktu itu sampai dari kita juga tidur di mana ya itu? Saya nggak tidur loh. Nggak tidur malah. Tidur. Aku tidur di yang atas itu, yang ruang pertemuan apa ruang apa? Yang ruang pertemuan itu kan ada AC ini. Jadi ternyata nggak dikunci. Nggak dikunci. Soalnya mau buat technical meeting besoknya kan. Oh iya karena mau technical meeting itu. Itu di situ aku. Sama siapa ya lupa 2 orang 3 orang. Solom, Bayu. Iya, itu juga kayak. Nah waktu itu alhamdulillahnya untuk kontes motor juga lancar ya, lancar. Cuma ya tetap karena kontesnya itu sendiri ada pihak yang setuju dan enggak ya. Jadi itu wajar juga sih kayak gitu. Nah resikonya sih. Alhamdulillah tetap dari kitanya OSIS-nya juga sukses untuk melaksanakan itu. Alhamdulillah. Terus selain itu ada lagi nggak untuk event apa yang mungkin berkesan? Selain itu event yang berkesan putra putri madrasah yang pas dalam rangka buat Kartinian yang kita kelas 3 kan yang kita nyuruh buat bawah yang adik kelas kita buat jadi ketua pelaksana karena memori yang ada di kepala saya itu adalah memori yang banyak orang menentang gitu. Ketika momen yang banyak orang menentang tuh kayak tertantang ya. Kayak kapan gitu kan nantang. Makanya itu mengenang gitu. Karena apa ya? Menantang bukan menantang apa? Melakukan sesuatu hal yang bertentangan tapi untuk bertujuan suatu hal yang baik. Karena ada tujuan yang baik ingin membuat suatu hal jadi lebih baik kan kayak apa ya? Menantang asik gitu. Asik juga. Soalnya ya dari mental kita juga terlatih juga kayak menghadapi orang yang nggak sepaham dengan gitu kayak gimana. Betul. Jadi itu juga poin plus dari organisasi berarti. Berarti untuk kebanyakan eventnya yang terkenang itu malah yang banyak yang menantangnya berarti ya. Oke, siap. Terus kan dari kitanya juga untuk proker alhamdulillah hampir 100% ya kita juga sukses terlaksana semua walaupun ada rintangan dan benar sukses pasti ada. Amanah sudah terlaksana gitu. Nah setelah itu kan kita kelas 3 kayak kalau dari aku yang fokusnya itu lebih ada nggak ujian praktek musik. Oh iya, nah, itu juga ada seni kan. Terus untuk Inggris kalau waktunya drama kan bahasa Inggris. Kalau aku itu drama dapat box office kan. Box office itu yang tak angkat tahu apa? Pirates of the Caribbean. Bikin kapal dalam kelas. Itu Masya Allah itu. Soalnya yang susah itu menurutku kalau drama itu ya ngerangkum ceritanya. Iya emang. Biar sesuai sama durasi. Kan ada durasinya. So, kita ada durasinya berapa menit sih? Pendek kok. 15-an lah. Nah, dan filmnya 1 jam lebih itu. Itu susah. Sangat susah banget ngerangkum itu. Karena aku kan yang bagian ngerangkum naskahnya, ngerangkum teman-teman ada yang bagian bikin propertinya, ada yang bagian kayak bikin backsoundnya, kan ada juga kayak gitu ada sendiri. Nah, bagianku paling susah ngerangkum cerita itu. Aku minta dari teman-teman itu butuh waktu 3 hari ngerangkum cerita itu. Waktu yang awal itu kayak bikin prolog kayak yang awal, terus yang tengah baru yang akhir. Aku 1 hari itu buat satu. Aku pengen gitu, tak rencana lancar. Alhamdulillah lancar ya bisa ya. Bisa alhamdulillah. Itu benar-benar excited kalau misal. Jadi buat yang bikin film kayak gitu, yang drama itu kayak
susahnya itu di situ, ngerangkum. Kalau menurut gue gitu, ngerangkum cerita. Sih, susah. Biasa ya. Biasa. Nah, itu yang biasa itu. Ketua teaternya. Iya, ketua teater. Dari dulu ketua teater sebelum Ramadhani. Dan alhamdulillah juga teaternya juga berjalan bagus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lebih baik lah dari sebelumnya. Alhamdulillah dari angkatan kita juga dari sebelumnya itu juga banyak yang peningkatan juga banyak, alhamdulillah. Dan kelas 3 setelah praktek terus akhirnya juga UN, tapi UN tidak diadakan. Alhamdulillah. Kan awal rencana UN tahun depan tidak diadakan. Ternyata tahun ini tahun ininya libur 2 minggu, 2 tahun. Alhamdulillah. Dan mulai saya itu dari angkatan kita juga bisa fokus ke UTBK dan ke SBM juga. Iya sih, jadi lebih fokus. UTBK juga kita dimudahkan kan? Cuman apa sih? Cuma kayak TKP kayak gitu. Kalau yang TKA-nya kan enggak kita nggak ada saintek soshumnya kan? Enggak ada. Cuma duduk dari mana? Iya, itu SNM itu. Yang satu itu SNM. SNM. Terus SNM kalau aku apa ya? Lebih ke mandiri mungkin kalau aku hitungannya di UMS itu. Kalau Edi UTBK. SPM. Di UPI Bandung ya. Nah, ini UPI Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk program studinya? Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. S1 ya? S1. Dan sekarang semester 5. Alhamdulillah semester 5. Mantap. Ngangong 2 tahun semester 5. Dan untuk di situ nih, kalau sistem dari perkuliahan kan beda-beda. Nah, sistemnya di situ gimana? Apakah sama atau gimana? Maksudnya sama itu kayak ada per mata kuliah, ada kayak gitu. Kalau kedokteran kan ada blok-blok, bukan mata kuliah. Kalau kedokteran kemarin itu ceritanya dari narasumber sebelumnya. Nah, kalau ini untuk sistemnya gimana? Apakah ada sesuatu yang spesial dari yang lain mungkin atau sama atau gimana? Oke, kalau di PGSD ya, PGSD yang jelas semester pertama, semester 1 itu bahasnya kita konsep-konsep dasar kayak konsep dasar IPA. Betul. Mata kuliah itu konsep dasar IPA, konsep dasar IPS, konsep dasar seperti itu, matematika juga kayak gitu. Jadi kita semester 1 dasar-dasar lah, masih dasar-dasar kayak gitu. Semester 2 mulai kita menuju ke arah yang lebih ke pembelajaran, jadi kayak strategi pembelajaran, strategi pembelajaran, terus pembelajaran IPS di kelas rendah, pembelajaran seperti itu, matematika kayak gitu. Di semester 3 itu udah lebih kan kita di semester 2 awalnya bahas kayak konsep pembelajaran gitu kan. Yang semester 1 kan konsep ilmu, semester 2 konsep pembelajaran, yang ketiga lebih ke teknis pembelajaran. Teknisnya. Jadi kayak RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran kan. Kita mulai kayak mulai bikin RPP, dapat tugas bikin RPP, mempelajari RPP, terus kayak strategi pembelajaran. Betul. Kayak kebijakan inovasi kayak gitulah. Mulai ke teknis gitu. Iya, siap. Semester 4? Sekarang semester berapa sih? 4. Oh, sekarang semester 4. Tak kira lebih duluan akhirnya. Makanya semester 5. Oh iya. Semester 4. Iya, semester 5 masih semester depan, semester 4. Semester 4. Nah, kalau semester 4 ini kita lebih ke apa ya? Iya. Kita tuh apa? Diangkat dulu. Semester 4? Kita lanjut aja. Oke. Nah, semester 4 kita tuh semester 4 sekarang ini kalau di saya ya, kita lagi fokus ke seni. Ke seni. Jadi ada 3 seni, yaitu seni tari dan drama, seni musik, sama satu lagi itu seni rupa. Nah, 3-tiganya ini kita tugasnya tuh ada tugas project semua. Tugas akhir kayak gitu ya? Ada tugas akhir itu. Seni musik bikin lagu, seni tari bikin tari. Jadi nanti kamu nari? Iya. Mantap. Terus kalau di mata kuliah lain, mata kuliah yang lain tuh kita sekarang lebih fokus ke kayak metode pembelajaran, terus kan ada metode, ada strategi, sama ada pendekatan. Nah, kita lagi lebih sering untuk membahas itu di mata-mata kuliah tertentu gitu. Berarti itu nanti untuk yang metode kayak gitu lebih kayak langsung ke anaknya terjun gitu atau belum?
Nah, untuk nggak tahu ya sebenarnya, soalnya ini kan tiap kelas kan ada 4 kelas. Ada tiap kelas tuh beda-beda dosennya. Nah, untuk semester ini itu ada beberapa kelas yang untuk mata kuliah inovasi pendidikan itu diharuskan untuk observasi langsung ke sekolahan gitu. Nah, kalau saya kebetulan tidak observasi tapi menanyakan juga sih. Jadi kita semi observasi kita, jadi cuma nanya-nanya ke guru-guru gitu. Kita nggak harus langsung kalau yang kelas saya gitu. Oke. Untuk semester 5 masih belum tahu ya. Nanti semester 5 mungkin kayaknya nggak tahu sih, karena semester 5 kayaknya ini sih mulai apa? Ada yang kampus Merdeka. Oh, kampus Merdeka kayak gitu. Magang atau ikut. Sebenarnya masih bingung antara mau magang atau mau ngajar, karena kan bisa magang bisa mengajar juga untuk jurusan saya. Masih bingung gitu mau yang mana, karena kebetulan kalau ngajar udah ada ini juga sih, ikut di rumah belajar gitu. Ikut komunitas rumah belajar juga. Tapi kan berbeda sih kalau ngajar sama di SD kan. Jadi masih bingung juga sih, masih mikir-mikir mau ikut yang mana gitu. Nah, itu tadi magang itu beasiswa kah atau pengen sendiri atau gimana? Nah, kalau magang juga ini magang program yang kampus Merdeka. Jadi magang Merdeka apa sih namanya? Iya, ada. Kampus magang. Nah, itu juga magang itu kalau jurusan PGSD atau jurusan pendidikan biasanya kayak lembaga atau kayak apa ya? Organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Kalau salah satunya itu kakak kelas saya. Oh, ada. Kakak tingkat itu jurusan BK. Bimbingan konseling itu dia di sekolah.mu itu tuh jenis apa ya, sejenis kayak lembaga atau apa ya, kurang tahu sih. Jadi magang-magangnya seperti itu. Okay. Bukan ke anu ya, bukan ke apa, sekolah langsung ya? Nah, kalau yang sekolah ngajar. Jadi beda antara magang sama ngajar gitu. Kalau ngajar magang gitu. Oke. Terus nanti di semester 6 sendiri ada sendiri ya untuk PKL kayak gitunya sendiri. Jadi univ semester 6? Iya, semester 6 ya. Semester 6 atau semester berapa? Oh, bentar. Tadi kan oh iya, dari Dani ya udah magang ya? Belum. Kok Tektek udah semester. Oh iya, semester 6. Bentar, sekarang 4 kan? Iya. 5, berarti 7. Bentar deh, lupa. Oke, berarti maksudnya semester hampir akhir ya? Iya, 6-7 sih PPL kan, PPL dulu baru KKN dulu tuh PPL dulu sih. Ya, beda-beda mungkin. PPL dulu baru KKN, lupa deh. Oke, berarti tetap ada ya berarti ya? Iya, ada. Langsung terjun ke sekolah itu. Oke. Soalnya kemarin itu di prodiku juga ada yang apa? Kampus Merdeka, cuma di prodiku itu enggak terlalu hype. Soalnya kenapa? Soalnya gizi. Maksudnya enggak mengajar kayak gitu kan. Jadinya kayak kurang di hype kan kayak gitu. Kalau di tempatku itu yang paling hype itu mah PKM. PKM. Tempatku gizi terutama itu PKM. Soalnya ya banyak kan kayak penelitian yang perlu dikembangkan lagi kayak gitu. Tempatku. Kok Andy ikut gak PKM? PKM udah tahun ini ikut tapi tidak lolos tahap seleksi univ. Nggak lolos. Semoga tahun depan masih ada, bisa lagi ya. Alhamdulillah. Terus selain itu nih, untuk Andy di UP ini ikut organisasi nggak? Lumayan. Oke, pasti kebanyakan ya kalau misal di SMP atau SMA ikut organisasi, kebanyakan di perkuliahan, tinggi pasti ikut juga kebanyakan. Kecanduan soalnya. Betul. Kalau aku kenapa ya? Nggak tahu kenapa kayak di kuliah ini pengen santai ya. Jadi aku cuma ikut satu UKM. Kalau di SMA SMP namanya ekstra, kalau di kampus itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi nggak usah bingung UKM itu apa. Kalau di aku ikutnya Prisma, kayak kalau di SMA KIR, mirip kayak gitu. Singkatannya apa berarti kalau Prisma? Unit kegiatan mahasiswa, pengembangan, riset dan penelitian mahasiswa. Itu Prisma. Di aku juga ada UKM yang kayak gitu. Ada. Oke. Pasti ada pasti ada. Soalnya kayak kan kalau S1 itu kebanyakan kayak berkecimpung ke pendalaman teori kan kebanyakan. Kalau skripsi ya itu lebih pengembangan pendalaman. Kalau S2 kan lebih ke penerapan. Jadi bikin teori, bikin
penelitian baru yang belum ada terus diterapkan. Kalau kita kan nggak wajib diterapkan kan kalau skripsi, bisa pengembangan kayak gitu. Tuh, jadi kebanyakan tiap univ ada. Nah, untuk Andy sendiri ikut organisasi apa? Tadi kan bilang ikut. Nah, ikut apa? Lumayan banyak sih untuk organisasi. Tahun ini tuh ikut himpunan jurusan. HMB kayak gitu ya. HMJ. Himpunan jurusan, terus ikut UKM radio. UKM. Cuman 2 ternyata. Sama sekarang lagi ikut ini sih, panitia teknis pemilihan umum buat pemilu presiden univ, presbem. Kalau di tempatku namanya DPM, Dewan apa mahasiswa itu, permasyarakatan mahasiswa. Nah kalau di aku kan karena kita kan menerapkan Republik Mahasiswa gitu ya, jadi sebuah miniatur dari negara kan, jadi kita ada KPU-nya. Ya. Nah, saya yang PTPU-nya, panitia teknisnya, panitia teknis pelaksanaan ininya. Oke. Tempatku KPU juga yang megang tetap DPM juga. Tempatku. Jadi DPM yang ngurus semuanya kayak bakal calonnya, kayak partainya, pendaftaran partai kayak gitu dari situ, terus baru dimulai kayak gitu KPU-nya kayak gitu. Tempatku yang megang DPM namanya. Nah, mulai dari situ Andy kan ikut HMJ. Terus ikut apa tadi? UKM. UKM radio, terus sama KPU ini. Nah, untuk HMJ dulu, kita kulik dari HMJ. Di HMJ ini dari Andy sekarang kan udah 2 tahun. 2 tahun, periode kedua ya. Nah, periode kedua ini apakah sudah langsung menjabat atau ada periode ketiganya? Biasanya sih cuma sampai 2 periode ya. Berarti tahun ini jadi ketua? Enggak pengen? Enggak pengen jadi ketua? Enggak, soalnya udah pemilihan. Udah kalah. Oh, kemarin nyalon? Nyalon? Dicalonkan. Lebih dicalonkan. Kalau kalah, ke setbid berarti? Gitu. Enggak, saya sebenarnya lebih saya gagal verifikasi sih, karena ada beberapa persyaratan yang harus terverifikasi. Jadi saya nggak terverifikasi. Oke, dan sekarang menjabat sebagai sekretaris departemen. Wah, sekretaris ya. Sekretaris bidang. Terus lagi. Wah. Mantap mana? Lebih kalau sekretaris emang ya sih. Kalau menurutku ya antara ketua sama sekretaris, divisi sekretaris. Iya. Kalau ketua itu lebih ke konsep. Nah, kalau bagian administrasi, persurat menyuratan kayak gitu, terus manajemen itu lebih ke sekretaris. HP 128 GB, 20 GB file. Full dengan dokumen-dokumen kayak gitu. Dokumen. Ya, betul. Itu sekretaris. Dan sekretaris itu berarti cuma sampai semester ini. Ya, semester ini jadi terakhir di yang eksekutifnya ya, karena soalnya kalau di saya ada 2. Jadi ada legislatifnya, ada eksekutifnya gitu. Legislatifnya namanya apa? DPM, DPM jurusan, BEM jurusan, DPM jurusan gitu sama berarti DPM. Kalau DPM-nya enggak megang KPU itu? Enggak. Oh, enggak malah. Enggak, jadi beda sistem ya. Mungkin kalau di saya memang untuk si ketua KPU-nya itu dipilih sama BEM dan DPM. Oh. BEM dan DPM. Biar netral. Jadi ketika nanti BEM-nya sudah demis, ketua DPM-nya sudah demis. Nah, bukan kendali sih, maksudnya gimana nanti ke depannya itu kan si KPU kan, ketua KPU. Nah, KPU dari mulai pendaftaran, verifikasi berkas dan lain sebagainya, proses pelaksanaan pemilihan sampai nanti pelantikan itu nanti sama KPU-nya. Pelantikan sama DPM. Soalnya ketua DPM-nya udah ada yang sekarang. Oke. Berarti untuk pemegang jabatannya sendiri sudah ada sendiri ya, untuk DPM sendiri, untuk KPU sendiri, terus untuk BEM sendiri. Berarti masuk sih. Maksudnya kalau misal KPU sendiri kan maksudnya bisa berdiri sendiri, mandiri kan. Maksudnya enggak perlu terikat yang mana. Betul. Nah, kemudian kan ikut UKM radio nih. Berarti enggak jauh beda lah sama kayak gini kan. Tak cuma bedanya kan apa radio? Maksudnya radio fokus ke radio saja atau bikin YouTube juga?
Sebenarnya untuk radionya fokusnya banyak sih. Kita ada konten TikTok juga, konten Instagram juga ada. Ya itu sih 3. Sama konten radio Spotify. Oke. Berarti untuk saat ini hanya di lingkup ya berarti? Di lingkup Bandung. Apanya? Radionya. Oh iya. Lingkup Bandung. Oke. Bandung. Boleh tahu namanya apa? Sebenarnya radionya juga bisa di streaming, ada webnya. Ada bisa streaming, ada webnya. Webnya linknya lupa lagi namanya. Tapi untuk kalau di Instagram bisa cek di SK Radio UPI itu pasti nanti kalian muncul kalau ngetik SK Radio. Nah itu UKM-nya. Siap. Nanti bisa dilihat radionya namanya SK Radio. Dari UPI. Tapi saya baru ikut tahun ini. Jadi baru mau masa apa ya? Jadi baru bukan pemantapan, peresmian sebagai anggota tuh baru sebulan yang lalu. Oke. Berarti sebelumnya cuma ikut HMJ dulu ya? Iya, cuma gitu aja. Tapi juga betul sih, maksudnya ikut satu dulu biar terbiasa adaptasi, baru ikut yang lain juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya biar ada orang dalam sih. Enggak bercanda. Enggak, orang dalam tuh buat nanya gitu kan, kayak kalau dulu kan waktu SMA gitu. SMA tuh saya ikut semua, SMP SMA tuh ikut sama biar pengen tahu gitu kan. Pengen tahu biar dapat pengalaman. Tapi ketika di perkuliahan ini saya tuh pengen ikutnya bener-bener yang nggak sia-sia. Jadi biar temen dulu aja yang ikut gitu kan, nanti nanya-nanya gimana nggak buang waktu juga kan. Satu visi gitu kan, ternyata nggak cocok kan di tengah jalan, kasihan organisasi juga, sayang tenaga. Betul. Sayang tenaga kok ini nggak satu visi sesuai, gitu kan. Betul. Terus rencana ke depan berarti cuma megang satu ya, kalau misal udah periode di HMJ selesai berarti cuma megang di radionya. Kalau periode di HMJ sebagai eksekutif udah selesai, kayaknya bakalan pindah ke legislatifnya. Wah, masih lanjut? Masih, dan kemungkinan juga bakal naik ke yang BEM Univnya. Bakal masuk ke sana kalau keterima. Amin. Kalau enggak ya BEM fakultas. Amin. Kita doakan bareng-bareng semoga diterima. Amin. Kalau aku sendiri ya kayak nggak tahu kalau misal, kalau aku ya visiku itu kayak cepat lulus kalau gitu, jadi pengen fokus. Jadi misal tahun depan kan masih ada satu periode, tapi aku kayak nggak ambil. Jadi tahun depan pengen fokus udah mulai kayak praktik terus mulai lapangan kayak udah mulai punya aku itu. Nah mungkin aku lebih tak fokuskan ke situ besok itu. Terus setelah itu di KPU nih, untuk KPU sendiri berarti udah selesai. Kemudian udah mulai atau belum? Belum. Jadi ini masih proses pendaftaran calon sama verifikasi calon. Masih ada kampanye dan lain sebagainya nantinya ke depannya. Oke. Untuk jadwalnya masih belum tahu atau udah tersusun untuk jadwalnya? Sebenarnya ini kan karena masih pendaftaran calon ya sama verifikasi. Jadi nunggu ya paling nggak lebih dari 1 calon yang terverifikasi. Kan minimal 2 calon terverifikasi. Nunggu itu dulu baru ada jadwal fixnya untuk kampanyenya dan lain sebagainya seterusnya gitu. Dan selama di perkuliahan ini dari Andy udah ada ikut perlombaan belum sejauh ini? Perlombaan sih kalau secara akademis jujur belum ya. Belum. Kalau misal kayak tadi Kampus Merdeka, PKM, terus ada apa lagi? Beasiswa mungkin ada nggak yang bisa di-sharing kayak gitu? Kalau beasiswa alhamdulillah saya ini ya KIPK. Alhamdulillah jadi dapat. Jadi dibebaskan dalam biaya ya gitu. Itu IPK minimal? Enggak. Itu jadi KIPK kan daftarnya sebelum kita masuk kuliah. KIPK itu daftarnya sebelum kita masuk kuliah. Jadi ketika kita kuliah tuh kita udah keterima gitu. Jadi dari lulus SMA berarti? Lulus SMA itu. Itu pendanaannya sampai lulus atau? Pendanaannya sampai semester 8 kurang lebih. Semester 8. Jadi lulus berarti. Harusnya kalau misal tepat waktu lulus kan? Tepat waktu. Misal nggak molor gitu kan? Kalau molor kalau nggak salah tuh nggak tahu ya. Ini yang dapat info di Instagram yang kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya. Kalau nggak salah tuh cuma sampai semester 8 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu kan kalau ada perubahan. Soalnya memang yang tahun saya sama tahun bawah saya itu udah beda kebijakan gitu.
udah ada perbedaan kebijakan. Oke. Kalau aku daftar beasiswa nggak ada yang terima. Ya memang susah sih. Susah. Soalnya kalau bikin esai tentang diri sendiri ya kayak kurang bisa. Tapi kalau misal KTI karya tulis itu aku malah bisa. Tapi kalau misal yang esai kayak gimana menjual diri ya kayak kurang. Kayak gitu. Sama sih saya juga nggak bisa menjual. Tapi keterima. Hah? Keterima itu nggak pakai. Jadi pakai memang data-data keluarga. Berkas-berkas kayak gitu. Terus ya udah sih. Kalau misalnya sesuai dengan kriteria langsung diterima. Tak kira kayak beasiswa yang bikin esai kayak gitu enggak pakai. Oke. Itu kan persyaratan. Nah, kalau beasiswa yang lain tuh kebetulan saya nggak pernah ikut karena memang kebanyakan beasiswa tuh ada persyaratannya. Iya, kalau udah dapat nggak boleh ikut yang lain. Tidak boleh untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa pemerintah itu tidak boleh ikut. Boleh. Oke. Itu, saya nggak ikut. Oke. Dan sejauh ini untuk pembagian waktu antara perkuliahan dengan organisasi aman ya atau gimana? Alhamdulillah karena masih online ya. Masih online masih online. Kita nggak terlalu banyak mondar-mandir kan. Betul, paling cuman ya pusing di kepala kan. Kayak gitu. Masih bisa mengatur waktu. Entah sih nanti kalau udah offline bagaimana. Tantangan itu juga sepertinya. Tantangan buat angkatan kita juga soalnya. Yang ikut organisasi kayak tadinya online terus berubah dimensi jadi offline kayak gimana. Betul. Jadi betul perlu. Kalau sekarang ya kalau di UKM ku itu kalau bikin proker itu pasti 2 plan offline sama plan online. Jadi udah bikin misal offline langsung udah ada plannya, kalau online udah ada plannya jadi gampang nggak kaget gitu loh kalau misal udah offline nanti. Jadi insya Allah aman. Kalau aku gitu. Kalau praktek offline. Cuma untuk organisasi sejauh ini masih banyakkan hampir 80% masih online. Cuma misal ada lebih halal atau mungkin ada apa yang emang itu santai atau pengabdian masyarakat itu baru offline. Kalau yang masih online. Kalau dari aku gitu. Untuk dari Andy sendiri untuk perkuliahan menurut Andy apakah menyenangkan ataukah gimana sejauh 4 semester ini dari Andy? Oke, sejauh 4 semester ini ya sebagai mahasiswa PGSD. Karena apa ya? Mungkin karena PGSD memang pilihan saya dari awal gitu ya. Dan dari hati. Jadi ya sebanyaknya tugas gitu ya. Senyebelinnya tugas, wahnya tugas gitu kan. Tetap enjoy aja gitu kan. Tetap enjoy, tetap menikmati gitu lah. Karena prinsip saya tuh biarkan hidup ini mengalir gitu. Kita ikuti arus saja. Prinsipnya bisa dicontoh, mengikuti alur dengan baik ya. Siap. Nah, yang terakhir nih untuk Andy mulai dari SMP tadi udah ada PMR ya. SMA tadi kan masih belum terkulik nih. Nah, di SMA sama di kuliah nih. 2 jenjang ini sejauh ini sudah mendapatkan reward apa saja, terus sudah mendapatkan lomba atau penghargaan apa aja mungkin bisa diceritakan buat motivasi dari penonton semua. Kalau reward ya atau kayaknya dari SMA ya. SMA tuh ngerasain lomba kelas 3. Kelas 3 saya. Nggak tahu kenapa, emang karena ya usia kayaknya enggak dulu tuh kayaknya usia ini loh, usia apa? Kayak lagi bosan sama akademik gitu, pengen explore hal-hal lain. Betul. Nah, makanya jadi emang pas kelas 1 kelas 2 emang saya nggak terlalu ini sih soal akademik kan lumayan turun sih sebenarnya sejujurnya soal prestasi tuh. Tapi kelas 3 mulai naik lagi perlahan. Naik lagi. Waktu itu kalau lomba pertama kali itu ikut ini apa sih por seni. Ya por seni yang nyanyi itu. Dapat juara 2. Yang satunya itu? Suatu Kenneth ya? Kenneth. Oke. Cicut itu enggak. Juara 2 juga. Ini salah satunya juara 2 por seni nyanyi. Alhamdulillah. Dan lanjut ke tingkat enggak lanjut saya enggak lanjut. Awalnya mau dilanjutkan. Awalnya tuh Pacitan ngirim 2 gitu kan. Dari cabang nyanyi gitu kan, ini berpotensi semua ngirim 2 aja gitu. Tapi ternyata enggak, cuman bisa ngirim 1, jadi saya enggak jadi ikut.
Cuma yang juara 1. Nah, cuma juara satunya aja buat yang ke provinsi. Dan setelah itu ada ikut lagi kayak mereka pernah ikut di Gasibu ya atau gimana? Yang nyanyi itu. Bukan. Oh, itu tapi kan di luar nama sekolah sih sebenarnya. Iya, tapi pernah ikut juga. Pernah ikut juga. Masuk top 5. Wah, mantap. Top 5 grand final. Terus sama si Villa juga ya? Iya. Sama Villa juga. Itu pernah ngeband, lomba band juga. Jadi Andy ini lebih ke art ya, lebih ke seni. Enggak sih sebenarnya apa aja sih kayak pengen semuanya. Oh iya, gitu. terus sama Andy ini punya channel YouTube. Apa channelnya namanya? Ya, channel mati sih sebenarnya NC apa sih? NCY Project. NCY Project. Oke. Udah mati lama loh. Bisa dikunjungi, mungkin dengan kalian kunjungi tambah subscriber, tambah like, bisa membangkitkan semangat lagi buat menghidupkan lagi. Kenapa kok enggak? Kayak sekarang tuh udah enggak ada hasrat untuk konten video untuk di YouTube gitu. Karena kalau di YouTube mau video kalau nggak tahu ya kenapa kalau saya tuh untuk di YouTube paling nggak video itu harus lebih dari 2 menit 1 menit. Jadi sekarang kayak lebih ya kontennya tuh lebih konten yang iseng-iseng aja sih, nggak niat. Nggak, maksudnya kan harus niat gitu. Buat fun aja ya. Santai. Oke. Mungkin bisa dilihat mungkin kan tetap YouTube kan bisa menghibur juga kan. Iya. Tetap bisa. Menghibur sih. Oke, sebelum ditutup nih. Ada pesan motivasi atau quotes untuk nonton, bisa ngeliat kamera sana atau sini bisa. Oke, mungkin kalau dilihat ya sebenarnya dari kita ngobrol tadi kan kayak sebenarnya nggak tahu loh saya itu kemana maksudnya. Kayak kelihatan nggak sih kayak SD gini gitu, SD gini, SMP gini, SMA gini, kuliah gini gitu. Karena nggak tahu ya, karena prinsip hidup saya itu tuh proses gitu kan. Ketika kita semakin banyak kita berproses tuh semakin banyak yang kita dapatkan, dan apalagi menurut saya ya proses itu akan berhenti ketika kita mati gitu. Betul. Nah, jadi ya manfaatkan aja gitu kita selama hidup ini untuk berproses. Terus dalam berproses tuh kayak saya tuh lebih suka untuk mengalir gitu. Jadi ketika ya ibaratkan bahwa kita ini adalah ranting pohon yang terombang-ambing di sungai gitu. Wah, mantap. Mantap. Jadi kita ikuti arus aja gitu. Ketika kita mau ngelawan, selama arusnya nggak ngeganggu, ya nggak usah lawan gitu kan. Kalau arusnya ngeganggu, kita perlu lawan ya lawan aja. Nggak perlu takut buat beda. Sebenarnya konsep mengalir seperti ranting yang mengalir itu sebenarnya konsep yang berjalan tapi tidak tahu kemana loh sebenarnya. Tapi gini loh, dari konsep itu betul, maksudnya aku pernah dengar itu kita manusia itu dari Allah diciptakan buat proses, bukan buat berhasil. Nah, jadi mau berhasil mau gagal itu serahkan yang di atas, kita cukup berproses dan usaha, kan ikhtiar, doa sama dengan hasil. Nah, tinggal itu. Aku setuju sama prinsipmu itu tadi. Karena sampai sekarang pun saya tuh sebenarnya masih mencari gitu, bukan mencari akhirat ya. Karena kalau mencari akhirat udah jelas gitu kan petunjuk-petunjuknya. Kayak mencari sesuatu yang di dunia itu kayak masih mencari aja gitu sampai sekarang. Mencari yang wah gitu. Kayak maksudnya enggak tahu kita mau nyari apa. Tetap nyari tapi enggak tahu mau nyari apa. Kayak masih ada sesuatu yang kurang gitu ya. Makanya yang saya tekankan tuh di prosesnya, bukan di hasil. Oke. Mantap. Terima kasih untuk Andy Nur Cahyo atas waktunya, telah menyempatkan waktunya ke Modu Channel. Semoga kedepannya dari Andy bisa sukses, bisa berhasil dan dilancarkan untuk kuliahnya. Amin. Mas Akik juga semoga lancar rezekinya, lancar YouTube-nya. Modu Channel hebat. Amin. Terima kasih untuk Andy sekali lagi. Dan cukup sekian untuk podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum tutup, Modu Channel, salam satu tujuan untuk tujuan masa depan yang lebih gemilang. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.